Berbicara soal jual beli jabatan, praktik jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi, terutama pada sistem pemerintahan daerah. Dan bahkan kerana pendidikan pun sering terdengar jual beli jabatan kepala sekolah. Semakin diberantas, jual beli jabatan kian menjadi-jadi. Mengacu pada hasil penelitian KASN yang dilakukan sepanjang 2019 di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, transaksi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten kota mencapai 95%. Pemerintah provinsi menempati posisi kedua dalam hal ini, yakni 89,5%. Sementara itu jual beli jabatan di lembaga sebesar 49% dan di level kementerian 39,5%. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa jual beli jabatan itu, di sini kami akan membahas lebih lanjut. Apa saja sih akar permasalahan dari jual beli jabatan? Apa dasar hukumnya? Dan dampak yang akan terjadi dalam kasus ini. Dampak apa yang akan ditimbulkan dalam kasus ini? Serta bagaimana solusi terbaik untuk masalah jual beli jabatan. Setelah kita mengetahui permasalahan dari kasus jual beli jabatan kepala sekolah, tentu di balik itu ada penyebabnya, yaitu yang pertama, rasa ingin instan di mana seorang guru yang ingin naik jabatan tetapi tidak sabar dalam proses yang lama, di mana ini memicu di dalam diri untuk mencari jalan instan, yaitu dengan membeli jabatan atau bisa disebut dengan suap. Yang kedua, disebabkan sistem pengawasan yang tidak ketat sehingga pihak berwenang merasa bebas, tidak ada rasa takut dalam melakukan hal yang menguntungkan mereka. Mengapa saya bilang seperti itu? Itu karena pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disebut ASN, di mana disebut bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan atau kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan. Hak-hak tersebut menimbulkan kekeliruan dalam memberi peluang kepada politis untuk melakukan suap jual beli jabatan. Jadi, pada pasal 603 KUHP berbunyi seperti ini. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 sebesar 10 juta dan yang paling banyak kategori 4 sebesar 2 miliar. Lalu dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor berbunyi seperti ini. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit sebesar 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Baik, di sini saya akan membahas dampak yang terjadi atau dampak yang timbul ketika adanya kasus jual beli jabatan. Nah, sebelumnya legenda transaksi jual beli jabatan terjadi karena ada yang membeli jabatan, dalam hal ini pejabat yang harus jabatan. Ada yang menjual jabatan, dalam hal ini kekuasaan atau pemerintah daerah. Dan ada yang diperjualbelikan, yaitu jabatan. Kalau salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak ada,
atau dengan kata lain tidak berkehendak, maka transaksi jual beli jabatan tidak akan pernah terjadi. Jadi jual beli jabatan akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Nah, dampaknya juga bagi yang membeli jabatan, dia tidak akan dapat bekerja dengan amanah dan penuh tanggung jawab, karena jabatan yang diembannya didapat dengan cara membeli, sehingga dengan sekuat tenaga, daya dan upaya dia akan menghalalkan segala cara bagaimana agar uang yang telah dia keluarkan untuk membeli jabatan itu kembali. Salah satu yang berpotensi ia lakukan adalah dengan melakukan tindak korupsi. Sementara bagi penjual jabatan, dia tidak akan memiliki kewibawaan dan harga diri, sehingga apapun ucapan dan perbuatan termasuk perintahnya tidak akan diindahkan atau diikuti pejabatnya. Pada saat yang sama, dia tidak akan mampu bertindak tegas memberikan punishment atau hukuman kepada pejabatnya yang berbuat salah karena dia sudah resign. Adapun dampak dari kasus jual beli jabatan atau suap ini terhadap masyarakat, yaitu dengan jabatan yang mereka peroleh tetapi tidak memiliki kualitas. Jadi posisi mereka itu hanya mementingkan keuangan saja untuk kepentingan pribadi. Jadi mereka tidak akan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Jadi itu akan membuat pengaruh besar terhadap sekolah yang mereka handle. Sekolah yang mereka handle itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Jadi anaknya tidak disekolahkan lagi di sekolah itu, dan masyarakat akhirnya hanya bisa mengeluh, berdemonstrasi, dan menyalurkan kekecewaannya kepada lembaga negara pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman, Komnas HAM, Komisi SN, dan lain-lain. Sanksi sosial merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan pelaku suap jual beli jabatan dengan memberikan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu terhadap pelaku. Bisa diterapkannya dengan cara pidana kerja sosial. Maka pelaku suap jual beli jabatan ini akan merasa malu karena harus bekerja atau dipekerjakan di tempat umum atau di khalayak ramai. Rasa malu tersebut pastinya akan dirasakan oleh pelaku, karena biasa mereka yang dianggap tinggi di tengah masyarakat akan merasa dipandang rendah di tengah keramaian masyarakat. Dan juga lembaga sekolah ataupun lembaga pemerintahan akan mendapat atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap mereka karena tidak menangani kasus ini dengan baik. Nah, di sini saya akan membahas solusi-solusi apa saja yang bisa untuk mengurangi atau meminimalisirkan terjadinya kecurangan atau kasus jual beli jabatan, terlebih dalam kasus jual beli jabatan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu perlu melakukan budaya integratif dalam penanggulangan kejahatan jual beli jabatan. Tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana atau perdatanya, tetapi juga melihat sebab-sebab terjadinya jual beli itu apa. Jadi melalui sebab-sebab atau akar permasalahan dari jual beli jabatan itu kita dapat memunculkan atau mengurangi sebab-sebabnya itu, menutupi sebab-sebab itu sehingga mengurangi terjadinya jual beli, bahkan memberhentikan terjadinya jual beli jabatan. Lalu yang kedua itu perlu adanya perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintah pendidikan, termasuk dalam perekrutan pejabat dalam pendidikan, di mana ini menjadi satu patokan juga sehingga kita pejabat-pejabat yang memimpin bisa menjaga integritas dalam dirinya. Lalu selanjutnya perlu adanya kebijakan yang kuat yang ditetapkan pada operator yang menjalankannya
serta tindakan dan komitmen dari operator yang menjalankannya. Seperti apa yang dikatakan tindakan itu, di mana para pihak yang memegang kendali harus mampu bertindak tegas dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Lalu komitmen di sini para operator yang menjalankannya setuju berpegang teguh pada keadilan, kebenaran, dan keaslian. Dengan kata lain, tanpa memandang siapapun itu harus disertakan dengan adil. Jangan karena memiliki hubungan dekat seperti saudara, jadi memberi peluang untuk melakukan pelanggaran kode etik dan menyalahgunakan wewenangnya.